Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali pada kesempatan perkuliahan yang kedua kali ini, dan kita hari ini akan bicara tentang masih di pembukaan ya, bab definisi komunikasi publik dan massa. Dan seperti tadi saya sampaikan, perkuliahan kita ini saya record, saya rekam, sehingga mungkin teman-teman yang belum bisa bergabung secara langsung akan bisa bergabung setelah selesai perkuliahan, gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan bicara tentang komunikasi publik dan massa. Tetapi dalam komunikasi publik tentu saja, karena kamu ini sebagai mahasiswa KPI, jadi saya harapkan nanti juga ada praktek, ada feedback dari hasil materi ini. Jadi kalau kita lihat bahwa tentu saja kalau tentang definisi komunikasi kamu sudah tidak asing ya, tidak asing lagi tentang definisi komunikasi itu apa. Dan kalau misalnya komunikasi itu secara etimologis, kata komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata communication. Ini juga berasal dari kata Latin communicatio ya, bersumber dari kata komunis yang berarti sama-sama. Jadi sama makna. Makanya kalau misalnya dalam komunikasi itu selalu ada timbal balik di situ. Artinya ada feedback baik dari komunikan maupun komunikasi. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar untuk mendefinisikan apa itu komunikasi, karena tentu kamu sudah tahu semua ya. Nah, kalau kita bicara tentang publik, kalau dalam kamus KBBI itu mendefinisikan publik itu sebagai banyak orang atau banyak umum. Nah, kamu kalau lihat gambar di sini, kan ini ada 2 orang. Kalau ini kan komunikasi interpersonal ya, di mana komunikasi ini melibatkan 2 orang atau lebih, yang di situ ada timbal balik. Nanti kita akan bicara lebih banyak tentang tentang apa itu perbedaan dari komunikasi publik dan komunikasi interpersonal secara sekilas. Nah, selanjutnya kita akan lihat, jadi apa itu komunikasi publik. Makanya kalau misalnya lihat ini, ya kan, kalau lihat ini, apa kira-kira yang ini ya, kira-kira apa yang ada dalam benak kamu dengan gambar ini? Jadi apa yang Pak Jokowi bagi-bagi hadiah. Bagi hadiah, masa bagi-bagi hadiah? Pidato. Itu melibatkan siapa di situ? Pak Jokowi sama masa. Sama masa. Terus kemudian di sini selain, jadi kamu udah bisa lihat ada di sini dalam gambar ini ada Pak Jokowi, kemudian ada masa ya kan. Terus apa lagi? Kira-kira masa ini berinteraksi enggak? Pak Jokowi ini sebagai apa dia? Sebagai kapasitasnya sebagai presiden ya kan. Nah, masa audiens yang ada di hadapan Pak Jokowi ini dia berinteraksi tidak kira-kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Berinteraksi artinya dia juga menyampaikan persepsinya enggak? Apa ya kira-kira yang kamu? Ini mendengarkan semua kan? Kalau kita lihat ya, mendengarkan semua kan? Artinya di sini apa? Ketika komunikasi publik itu terjadi, artinya ada komunikan. Komunikan ini di sini artinya dia mewakili publik ya.
Jadi dia menyampaikan di mana kemudian di situ publik di sini ini dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikan. Nah, makanya kalau kita lihat selanjutnya. Nah, maka kalau misalnya kita lihat, jadi komunikasi publik ini diartikan sebagai kegiatan memahami, merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kampanye komunikasi yang berhasil dalam kerangka kerja untuk melayani kepentingan umum. Ini komunikasi publik. Makanya kalau misalnya kita lihat, kan kalau misalnya kita lihat dalam setiap lembaga itu mesti ada komunikator publiknya. Untuk apa? Dia yang menyampaikan pesan-pesan ke publik yang itu berkaitan dengan interest lembaga tersebut. Artinya mengatasnamakan lembaga tersebut atau organisasi tersebut gitu. Jadi program-program dalam komunikasi publik itu menggunakan komunikasi untuk menginformasikan atau mempersuasi. Persuasi itu apa? Persuasi itu membujuk ya. Persuasi, membangun hubungan dan untuk mendorong dialog terbuka dalam organisasi atau komunitas terhadap solusi jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk menyusun pesan yang sukses melalui penerapan penelitian, teori, pengetahuan teknis, dan prinsip desain suara. Makanya nanti kalau kita hari ini akan bicara sekilas dulu, jadi lebih kepada definisi komunikasi publik. Kita akan bicara tentang karakter atau apa namanya ciri-ciri atau bagaimana apa persiapan yang perlu dipersiapkan dalam komunikasi publik, ya kan? Itu kita akan bicara pada pertemuan berikutnya. Tapi hari ini kita khusus bicara tentang definisi komunikasi publik. Jadi maka bisa kamu pahami di sini bahwa ketika kita bicara tentang komunikasi publik itu adalah bagaimana komunikan ini itu adalah representasi dari publik yang ketika dia tampil, kalau misalnya dalam gambar ini kita lihat ya, ketika dia tampil ya kan, dia itu representasi dari kelompok atau organisasi atau lembaga atau komunitas yang kemudian menyampaikan pesan kepada publik. Jadi pesan ini dalam bentuk apa? Sebagai bentuk informasi atau mempersuasi bahwa misalnya saya mengatasnamakan lembaga apa gitu. Saya ingin mengkomunikasikan publik bahwa misalnya lembaga saya sudah melakukan ini atau misalnya terkait dengan dengan isu COVID-19 ya yang mungkin ada di pesantren. Misalnya mungkin saya uh, merepresentasikan atas nama pesantren misalnya. Makanya saya akan katakan misalnya terjadi kasus di pesantren atau apa, saya akan merepresentasikan pesantren yang saya representasikan itu dan mengatakan bahwa kita di apa namanya di pesantren sudah melakukan upaya ini, yang artinya di sini sebagai apa? Upaya untuk menginformasikan dan juga kepada publik uh, bahwa mungkin yang saya representasi ini sudah mewakili pesantren bahwa kita sudah melakukan hal yang maksimal dalam upaya preventif ini. Jadi saya kira ini jelas ya. Kemudian kalau misalnya menurut para pakar, di situ saya ambil Dennis Zigzell dan Marcus Moore 2005, dia mendefinisikan komunikasi publik itu didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada halayak sasaran. Adapun tujuan komunikasi publik itu untuk menyajikan informasi kepada halayak sasaran untuk meningkatkan kepedulian dan mempengaruhi sikap atau perilaku halayak sasaran. Dan definisi yang lain menurut Judy Pearson dan juga Paul Nelson, mereka mendefinisikan komunikasi publik atau public speaking itu sebagai proses penggunaan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi di mana sumber ini komunikan ya, sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal dan juga terkadang berupa tanya jawab. Dalam komunikasi publik, sumber penyesuaian pesan yang dikirimkan kepada penerima pesan dalam rangka untuk mencapai pemahaman yang maksimal. Terkadang secara virtual penerima pesan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh sumber pesan, bahkan bisa jadi tidak mengerti sama sekali.
Jadi di sinilah yang kita maka kalau dari dua pengertian ini kita bisa bisa runtut bahwa dari pengertian ini kita bisa runtut bahwa komunikasi publik itu adalah salah satu dari konteks komunikasi yang menekankan kepada sumber pesan di mana seseorang bertanggung jawab dalam proses penyampaian informasi kepada penerima pesan atau halayak. Nah, saya ambil gambar satu di sini. Maaf, ini. Jadi ini siapa ini? Ada yang kenal nggak ini siapa? Foto ini. Najwa Shihab, Bu. Jubir. Siapa? Jubir itu Bu Corona, Bu. Lupa. Siapa namanya? Najwa Shihab, Bu. Bukan. Jubir bukan. Corona dengan. Ya betul. Jubir Satgas Corona. COVID ya waktu itu diganti ya dari Yeah. siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Dokter Salva ya. Siapa dokter siapa? Lupa, Bu. Nah, berarti artinya kamu update ya, tahu ya. Ini sebelum Iya, Bu. sebelum kemudian Satgas Covid dibubarkan waktu itu dan dia ambil alih ke BNPB ya. Jadinya ini kita lihat dia merepresentasi siapa? Pas COVID. Publik. Merepresentasi Satgas nasional ya. Iya, Bu. Untuk menyampaikan apa? Informasi. Untuk menyampaikan informasi terkait apa perkembangan COVID. COVID di 19. Indonesia secara keseluruhan. Makanya kalau dari sini kamu bisa pahami bahwa komunikasi publik itu salah satu konteks di mana konteks komunikasi yang menekankan pada sumber pesan yang seseorang bertanggung jawab dalam proses penyampaian informasi kepada penerima pesan atau halayak. Dia menyampaikan halayaknya ini siapa? Siapa halayaknya? Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Maka di sini kita lihat komunikasi publik itu. Jadi di sini komunikan pesan, ya kan, tujuannya apa pesan ini disampaikan. Kemudian kalau misalnya kita lihat dalam konteks COVID itu ketika juru bicara dari Satgas itu menyampaikan tentang perkembangan COVID di Indonesia, apa tujuannya kira-kira? Tujuan itu disampaikan ke massa itu tujuannya apa kira-kira? Bisa untuk membangun kewaspadaan masyarakat, bisa untuk preventif, ya kan? Terus untuk apa lagi kira-kira? Mengedukasi, terus apa lagi? Persuasi supaya apa misalnya? Supaya masyarakat lebih taat kepada apa? Protokol misalnya. Aturan. Kemudian lewat apa komunikasi publik itu disampaikan? Ada saluran apa di sini? Ada saluran media, ya kan? Ada saluran media. Media ini nanti kita akan bicara dalam konteks komunikasi massa. Nah, kemudian sementara halayak di sini itu juga kemudian dari pesan, tujuan, kemudian disampaikan ke media. Dia kan membangun apa? Terbangun persepsi kan. Oh, ternyata perkembangan COVID di Indonesia itu seperti ini. Kan secara otomatis apa? Persepsi terbangun. Dan kemudian membentuk apa? Persepsi terbangun ini juga sebetulnya kolaborasi antara pengalaman masa lalu dan juga memori baru. Ya kan? Memori baru ini dari pesan-pesan yang disampaikan tadi. Itu membangun memori baru yang itu kemudian memunculkan tindakan itu beda-beda karena nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya persepsi halayak ini juga berbeda-beda tergantung dengan apa? Tergantung dengan memori masa lalu dan juga pesan yang disampaikan dari dari komunikan tadi. Ini juga persepsi halayak ini juga dipengaruhi dengan noise. Noise ini apa? Noise itu juga termasuk isu-isu yang berkembang di sosial media kalau dalam konteks kita saat ini ya. Itu kan juga berpengaruh kan. Bagaimana mungkin komunikator ya
komunikator publik yang mengupdate isu COVID di Indonesia itu sudah menyampaikan, tapi di sisi lain noise itu juga terbangun. Misalnya noise itu diantaranya misalnya COVID ini konspirasi, COVID ini nggak benar gitu. Nah ini tuh adalah dalam bentuk noise yang itu juga memberikan kontribusi dalam pembangunan persepsi di masyarakat. Nah makanya ketika kita bicara tentang komunikasi publik, skill komunikasi itu penting sekali. Makanya kita bicara di berikutnya tentang apa itu, bagaimana karakteristik komunikasi publik, kemudian persiapan yang dilakukan itu seperti apa, kemudian penyampaian, termasuk kita akan bicara tentang unsur-unsur komunikasi publik dan tentu saja ini juga harus diimbangi dengan bagaimana kamu praktek dalam komunikasi publik ini, yang itu nanti akan jadi tugas berikutnya. Selanjutnya, nah kita akan bicara dengan komunikasi mana. Kita back ke ini ya tadi ya. Jadi ini komunikasi. Jadi komunikasi publik itu disampaikan melalui apa? Salurannya media. Makanya ketika kita bicara, komunikasi publik itu disalurkan melalui media. Nah, ini kita akan bicara tentang komunikasi massa. Media di sini apa? Kalau dalam gambar ini kamu lihat apa saja media di sini? Fan. Apa? Televisi, Televisi, Fan. radio, terus koran, speaker, TV. apa ini? Speaker ini maksudnya apa ini? Kira-kira apa maksudnya speaker itu? demo, Ya, orang di mana? Kalau ini apa? Ini apa ini? Kira-kira apa? mikrofon, Media cetak. Ya cetak ya. Artinya banyak ya. Saluran komunikasi massa ini banyak sekali, ya kan? Selanjutnya, maka kalau kita bisa definisikan, jadi komunikasi massa itu adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran media dalam menghubungkan antara komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, berpencar, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Selain itu, pesan yang disampaikan terbuka itu juga akan mencapai halayak secara masif ya. Ini ketika kita bicara tentang komunikasi massa. Kalau misalnya kita bicara dalam konteks seperti tadi, komunikasi publik, makanya kita lihat di slide pertama tadi, nah, ini kan halayaknya berapa? Tertentu kan ini yang hadir ya kan? Ya kan? Iya. Sampai misalnya ketika forum ini kemudian dipublikasikan melalui media, maka itu kemudian halaknya menjadi semakin apa? Semakin heterogen. Makanya ketika kita bicara tentang komunikasi massa, ini bentuk komunikasi yang menghubungkan saluran media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal. Ini adalah komunikasi massa. Dan kita lihat bagaimana karakteristik komunikasi massa ini berbeda ya dengan komunikasi publik. Jadi komunikasi publik ini kita akan lihat nanti apa saja bentuknya. Jadi ada komunikator terlembaga, kemudian jadi biasanya karakteristiknya terlembaga, kemudian komunikan anonim dan heterogen, kemudian pesan juga sifatnya umum, utamakan isi daripada hubungan. Jadi ketika kita bicara komunikasi massa itu kan seperti buang isu ya, artinya saya menyampaikan ini ke massa, yang massanya itu heterogen, kemudian bersifat satu arah, kemudian mengandalkan peralatan teknis. Jadi kalau misalnya kayak youtuber, dia menjadi youtuber, kemudian dia sudah beranjak menjadi influencer, itu sudah sampai pada komunikasi massa. Misalnya dia followernya sudah lebih dari 1 juta misalnya, itu sudah menjadi komunikan massa. Kemudian umpan balik tertunda, kemudian menimbulkan keserempakan. Nah, ini sekilas kita bicara tentang komunikasi massa. Nah, untuk tugas kamu pada berikutnya, saya sengaja tadi tidak singgung tentang contoh-contoh komunikasi publik karena ini menjadi tugas kamu. Saya tunggu di pertemuan berikutnya. Jadi tugasnya berikan satu contoh komunikasi publik, satu saja. Kamu bisa memberikan berbeda contoh ya. Satu saja, berikan satu contoh komunikasi publik. Nanti tugas ini akan saya post di Google Classroom.
Jadi kamu akan submit di situ ya. Jadi satu contoh komunikasi publik. Elaborasikan kenapa kok ini kamu anggap sebagai komunikasi publik dan juga berikan alasanmu kenapa ini dikatakan publik. Nah, selanjutnya tugas berikutnya yaitu dari paparan hari ini apa yang dapat kamu ambil kesimpulan mengenai perbedaan komunikasi publik dan komunikasi massa. Jadi apa bedanya dari dua komunikasi ini? Mungkin ini yang kita sampaikan saat ini. Jika kamu ada pertanyaan sebelum kita sudahi. Saya Bu. Siapa? Fikrina. Gimana? Jadi lebih jelasnya itu komunikasi massa itu lebih umum daripada komunikasi publik gitu Bu. Kok sebetulnya sama umumnya, cuman ketika kita bicara komunikasi massa, ketika komunikasi publik itu kemudian melibatkan massa, media massa ya, itu kemudian menjadi komunikasi massa. Kan kalau misalnya saya ini menyampaikan kuliah di depan kamu, meskipun daring ya, ini kan juga komunikasi publik. Kemudian ketika ceramah ustadz dalam satu masjid misalnya, itu kan juga komunikasi publik, ya kan? Tapi ketika kemudian komunikasi publik itu kemudian masuk saluran media, itu kita kemudian itu berubah karakteristiknya ya menjadi komunikasi massa. Gitu ya, Fikrina ya. Yes. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya ini ya? Ini apa namanya, materi ini saya rekam, nanti kemudian setelah ini saya upload ke YouTube. Bagi teman-teman yang terlambat bergabung nanti bisa menyimak kembali gitu. Mungkin saya tutup sampai di sini dulu, kita lanjutkan diskusi di Google Classroom jika kamu ada yang masih belum paham gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya, Bu.